Keluarga muda dimanapun berada. Semoga hari ini Anda tetap bugar dan menjalani hari dengan optimisme positif yang berlimpah. Amin. Jumpa lagi di kanal Keluarga Muda dan Anak dari Jaringan Anak Nasional atau Jaranan yang concern pada isu-isu anak, seputar keayah-bundaan, dan perlindungan anak. Bersama saya, Nanang Jamaludin. Pada kesempatan kali ini, di rubrik sketsa seputar keluarga, transformasi sosial, dan anak, kita bahas tentang orang tua biologis dan orang tua sosial. Para keluarga muda yang berlimpah cinta, mantan first lady yang juga mantan menlu dan kandidat Presiden Amerika Serikat yang merupakan negara dedengkot kapitalisme global itu, yakni Hillary Clinton pernah berujar. Katanya, I still believe it takes a village to raise a child. Artinya kurang lebih, saya tetap percaya bahwa dibutuhkan orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Di dalam ungkapan istri bekas Presiden Bill Clinton itu agaknya cukup jelas tersingkap bahwa Hillary yang tumbuh besar lalu menua di sebuah negara yang menjunjung tinggi individualisme itu ternyata tetap melihat bahwa bagi setiap anak yang dilahirkan untuk kemudian bisa tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, terlepas kelak menjadi apa dan seperti apa perangai dan perilaku dan juga tabiat yang dimiliki anak itu, maka kontribusi lingkungan atau keberadaan orang-orang dalam satu kampung akan turut menentukan seperti apa ia akan tumbuh. Jika orang-orang di satu kampung itu baik, penuh cinta dan kasih sayang terhadap anak itu, maka anak itu pun dapat memiliki sebuah pandangan positif atas lingkungan sekelilingnya dan dunianya yang lebih luas. Dan itu akan lebih mudah membantu anak itu dalam proses menempa dan membangun karakter positif di dalam dirinya. Namun sebaliknya, jika orang-orang di dalam lingkungan sekitar atau orang-orang di dalam satu kampung tersebut tidak menunjukkan perhatian, cinta, kasih sayang, dan perlindungan terhadap keberadaan anak itu, maka hal itu bisa menjadi potensi yang menghambat pengembangan sebuah pandangan positif atas lingkungan sekelilingnya dan dunianya yang lebih luas dari anak itu. Dan itu dapat saja merintangi secara mental dan psikologis proses pembangunan karakter positif di dalam diri anak tersebut. Inspirasi Hillary Clinton tentang butuh orang sekampung untuk besarkan anak berasal dari pepatah Afrika tentang pentingnya kebersamaan, kegotong royongan, melalui curahan perhatian, cinta, dan kasih sayang dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitar tempat anak tersebut tinggal, yang terlibat dalam menopang pertumbuhan dan perkembangan diri seorang anak yang lahir dan tumbuh di lingkungan atau kampung tersebut.
Substansi pepatah Afrika yang dikutip Hillary itu sesungguhnya benar, bahwa butuh orang sekampung untuk besarkan anak. Dan memang setiap anak pada proses tumbuh kembangnya, selain berada dalam pengasuhan orang tuanya di rumah, anak pun akan berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Meski ada pula fakta lain terkait anak-anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tua kandungnya sendiri, seperti anak-anak yang tinggal di panti asuhan dan anak-anak yang hidup di jalanan yang tidak memiliki kediaman, misalnya, atau anak-anak yang diadopsi oleh keluarga lain. Para keluarga muda pembelajar sejati. Di kehidupan modern, terlebih di kota-kota besar, sikap guyup yang tercermin dan mewujud di dalam kehidupan sebagaimana terdapat di desa-desa romantik sudah cukup lama kehilangan gairah aktualisasinya, tergantikan oleh kecenderungan sikap individualistik yang menyerang banyak keluarga di banyak tempat. Hal itu lalu berdampak pada pengasuhan dan pendidikan anak di dalam sebuah keluarga, yang mana kini cenderung berorientasi dalam tanda kutip ke dalam keluarga itu sendiri. Meski itu tidaklah menghapus fakta yang terus saja mengemuka, betapa ketidaksiapan dan tidak terampilnya banyak orang tua, terlebih dari kalangan orang tua muda, dalam mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya secara baik sebagaimana diharapkan. Dan itu menjadi problem tersendiri yang terus saja meluas di mana-mana. Repotnya lagi, hal tersebut justru berlangsung seiring dengan lingkungan di luar keluarga. Meski sebenarnya dekat, namun lambat laun terasa menjadi begitu jauhnya dan begitu asingnya bagi banyak orang tua. Tak berhenti di situ, lingkungan pun akhirnya punya logikanya tersendiri. Ketika buhul-buhul sosial atau ikatan-ikatan sosial pembentuknya menjadi porak-poranda oleh kecenderungan individualistik yang terus berlangsung pada banyak keluarga di tengah masyarakat. Persis disitulah sebuah keluarga yang mempraktikkan individualisme akhirnya menjauh dan terus menjauh dari lingkungan sekitar yang sebenarnya secara fisik dan jarak amatlah dekat dengan keluarga itu. Seakan-akan lingkungan sekitar yang terdiri dari masyarakat yang hidup berdekatan dengan keluarga itu dipandangnya tidak penting-penting amat. Cenderung negatif mungkin, tidak ramah terhadap anak mungkin, dan seolah-olah siap menerkam anaknya. Untuk itu, dua langkah terpenting memang sebaiknya dilakukan secara bersama-sama. Pertama, setiap keluarga muda perlu terus membekali diri dengan keterampilan parenting skill, atau yang dalam istilah kami, keterampilan keayah-bundaan, dan itu perlu terus diasah dan diupayakan untuk diupdate agar memperoleh efektivitasnya dalam praktik pengasuhan dan proses pembelajaran bersama anak di dalam keluarga. Kedua, bersama-sama terlibat dalam proses membangun situasi dan kondisi yang jauh lebih kondusif pada lingkungan sekitarnya, yang terdiri dari keluarga-keluarga lainnya, yang akhirnya
dapat membentuk pemahaman dan sikap bersama secara nyata bahwa anak-anak Anda adalah anak-anak yang layak dicintai, disayangi, dan dilindungi oleh para orang tua dari keluarga lain di dalam lingkungan terdekat tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, bahwa anak-anak dari keluarga lain merupakan anak-anak Anda juga yang sangat patut disayangi, dicintai, dan dilindungi sepenuh hati seperti halnya anak Anda sendiri. Pada akhirnya, disitulah nilai strategis dari langkah-langkah tersebut, bahwa masing-masing keluarga di setiap lingkungan atau di sebuah perkampungan perlu menyiapkan diri dan mengembangkan diri menjadi orang tua sosial bagi anak-anak dari keluarga lain yang hidup di lingkungan yang berdekatan dengannya. Sehingga anak-anak yang tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan seperti itu akan menjadi anak-anak yang selalu dipenuhi oleh limpahan cinta, limpahan kasih sayang, dan perlindungan nyata, baik dari orang tua biologisnya maupun juga dari orang tua sosialnya. Demikian para keluarga muda yang menyimak kanal ini dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Salam keluarga muda Nusantara.